warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan zakat dalam perekonomian. Peran zakat dalam perekonomian. Zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariat terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber potensial yang mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat mengendalikan hal berikut. Yang pertama, pengalokasian harta produktif di antara berbagai manfaat alternatif. Yang kedua, sarana-sarana produktif yang tidak produktif. Yang ketiga, pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan. Yang keempat, pengalokasian tabungan-tabungan di antara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna. Yang kedua, ada analisis pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, yang biasanya itu 1 tahun. Analisis pendapatan nasional dibagi menjadi 3 perekonomian, yaitu ada perekonomian sederhana, yaitu 2 sektor 2. Yang kedua ada perekonomian di sektor 3, dan yang ketiga ada sektor perekonomian di sektor 4. Yang pertama, analisis pendapatan nasional pada perekonomian 2 sektor, yaitu dilakukan pada sektor rumah tangga dan perusahaan. Pada sektor rumah tangga, yaitu rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang berupa tanah, modal, atau tenaga keahlian sebagai imbalannya. Perusahaan menyerahkan membagikan pendapatan rumah tangga berupa sewa, upah, dan keuntungan. Kemudian pendapatan tersebut dibelanjakan lagi kepada suatu perusahaan untuk membeli barang dan jasa dihasilkan dari sektor perusahaan untuk keperluan hidup rumah tangga. Dalam perekonomian nasional analisis 2 sektor ini, pendapatan itu disimbolkan dengan lambang Y dan pengeluaran disimbolkan dengan lambang E. Jadi pendapatan dan pengeluaran dalam sektor rumah tangga itu harus seimbang untuk mencapai keseimbangan dalam perekonomian. Pendapatan nasional 3 sektor ini dilakukan oleh sektor rumah tangga, perusahaan, dan sektor pemerintahan. Dengan kata lain, campur tangan dari pemerintahan untuk melalui pengeluaran konsumsi pemerintahan. Ini disimbolkan secara sistematis, yaitu E sama dengan C plus I plus G, yaitu E itu adalah pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, yang C itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang I adalah pengeluaran perusahaan, dan yang D adalah pengeluaran pemerintahan. Yang ketiga ada analisis pendapatan nasional yang di sektor perekonomian 4 sektor. Ini kegiatan ekonominya dilakukan oleh sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Terjadinya hubungan antara luar negeri ini diakibatkan oleh perekonomian tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam suatu negara yang hanya mengandalkan sumber daya, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya diperlukan di sektor luar negeri. Yang pengeluaran sektor luar negeri ini berupa ekspor dan impor. Yang ketiga, konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Menurut Karl dan Capra, konsumsi agregat merupakan salah satu variabel fungsi dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsumsi agregat terdiri dari konsumsi barang kebutuhan dasar dan konsumsi barang kebutuhan mewah. Barang-barang kebutuhan dasar dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup, sehingga memberikan perbedaan yang real dalam kehidupan konsumen. Barang-barang mewah pun dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan, baik untuk kebanggaan diri sendiri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan suatu perubahan yang berarti bagi kehidupan konsumennya. Kaitan konsumsi dengan zakat yaitu apabila telah diadakan pemakaian konsumsi seperti makan, minum, dan sebagainya, maka dapat menyebabkan pertumbuhan maupun perkembangan bagi tubuh manusia. Dalam pandangan Islam, bagian makanan atau minuman tersebut terdapat hal-hal yang memperolehnya atau peruntukannya tidak sesuai dengan kaidah agama atau yang dimaksud sebagai barang yang haram. Hal-hal yang haram tersebut dapat dibersihkan atau dapat disucikan melalui zakat, baik itu zakat fitrah yaitu zakat badan atau personal. Demikian yang ada pada pemakaian
atau konsumsi barang-barang atau harta. Pada sebagian harta tersebut, di samping untuk dimanfaatkannya untuk kepentingan perputaran modal atau proses produksi ataupun pembangunan, akan tetapi pada harta tersebut meskipun perolehannya halal, terdapat bagian yang harus dibersihkan ataupun harus disucikan. Penyucian harta tersebut melalui zakat harta atau zakat mal. Zakat mempunyai fungsi terhadap konsumsi agregat, yaitu sebagai berikut. Pertama, gerakan dakwah dan penyandaran zakat berhasil dengan baik. Yang kedua, zakat yang terkumpul dibagikan kembali kepada para mustahik. Dan yang ketiga, zakat pendapatan dihitung sebagai komponen pengurangan pajak penghasilan, dan di satu sisi zakat diterima mustahik tidak wajib dikenai pajak. Ada efek multiplier zakat, yaitu angka penggadaan multiplier adalah suatu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel yang membentuknya. Variabel penyebab berubahnya pendapatan nasional adalah pengeluaran pemerintah, investasi, pajak, dan pembayaran transfer. Otomatis, efek multiplier zakat dibagi menjadi dua, yaitu secara konvensional dan secara Islam. Pangkat bintang adalah pengganda dalam ekonomi Islam dan K adalah pengganda untuk ekonomi konvensional. K pangkat bintang sama dengan 1/1 min Z min F dikali 1 min B. Sedangkan secara konvensional K sama dengan 1/1 min B. Jadi secara otomatis K pangkat bintang nilainya lebih besar dari K konvensional. Sebagai contohnya, misalnya diketahui B sama dengan 0,75 dan Z sama dengan 0,1, Y sama dengan 0,05, F sama dengan 0,1. Jika dihitung dari rumus konvensional berarti K sama dengan 1/1 min B sama dengan 1/1 min B sama dengan 0,75 sama dengan 4. Jika dirumuskan dalam ekonomi Islam, maka K sama dengan 1/1 min Z min F kali 1 min B sama dengan 1/1 min 0,1 min 0,05 dikali 1 min 0,75 sama dengan 1/0,85 dikali 0,25 sama dengan 4,71. Zakat terhadap investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Manki, contoh investasi berikut. Yang pertama, pembelian berbagai jenis modal. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Yang ketiga, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual seperti bahan mentah atau barang yang masih dalam proses. Zakat akan mengikis dana tabungan yang menganggur, menghambat terjadinya penimbunan dan memegang investasi karena tidak ada jaminan bahwa tabungan yang terrealisasi akan diinvestasikan. Zakat terhadap aset yang kurang atau tidak produktif tapi dapat berkembang, dan terhadap keuntungan investasi walaupun tetap tetapi berpengaruh penting terhadap investasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pinjaman yang mengandung bunga dilarang, maka alternatif lainnya untuk investasi sektor real adalah memegang dana yang ekonomi
hak dan kebutuhan hidup yang dikenakan zakat. Apabila ada kekurangannya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.